Perkenalkan, nama saya Fadilatun Nisa Untoro, asal Sidoarjo Krian, dari santri dari PPTQ Al-Wahyu Sidoarjo. Di sini kita akan membahas Sirah Nabawiyah, dan saya mengambil satu tema, yaitu pernikahan Rasulullah dengan Khadijah. Judul yang saya beri adalah istri pertama terbaik Rasulullah SAW, yakni Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah binti Khuwailid adalah salah seorang wanita pedagang yang memiliki banyak harta dan bernasab baik. Khadijah dijuluki sebagai putri Quraisy dan wanita yang murni. Beliau dikenal dengan akhlak yang mulia dan dikisahkan bahwa ia tidak mempercayai atau menyembah berhala. Namun sebelumnya Khadijah binti Khuwailid ini pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Abu Hala. Ia meninggal dunia dan memiliki seorang putra dari Khadijah yang bernama Hala. Lalu Hala menjadi anak tiri baginda Nabi Muhammad SAW. Masya Allah ya, Khadijah di sini itu sangat benar-benar kuat, seorang wanita yang kuat. Dan walaupun tanpa seorang suami, Khadijah itu tetap berkecukupan dan bisa menghidupi anak beliau. Pertemuan pertama beliau SAW dengan Khadijah radhiyallahu anha. Sebelum Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha, Khadijah menemui Rasulullah SAW untuk memperkerjakan beliau karena ketertarikan yang telah diakui oleh Khadijah. Ketika Khadijah mendengar sifat amanah dari Muhammad SAW, maka Khadijah segera mengupah beliau untuk menjual barang dagangannya ke Syam. Lalu Rasulullah SAW pergi ke Syam dan ditemani oleh pembantu Khadijah yang bernama Maisarah. Maisarah ini laki-laki ya, bukan perempuan. Dan beliau kembali kepada Khadijah dengan membawa keuntungan yang besar. Dan Khadijah memberinya upah yang lebih baik dari upah yang diberikan kepada orang lain. Dalam perjalanan beliau tampak banyak keberkahan pada diri Nabi Muhammad SAW. Sesuatu yang menjadikan Maisarah sangat menyukainya. Masya Allah. Rasulullah di saat pertemuan pertama beliau dengan Khadijah sangat memiliki ketertarikan yang sangat kuat karena sifat beliau yang amanah dalam berdagang. Dan bahkan pembantu Khadijah yang bernama Maisarah sangat menyukainya. Pernikahan Rasulullah SAW dengan Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah menceritakan ketertarikannya kepada sahabatnya yang bernama Nafisah binti Munayyah. Lalu Nafisah menceritakannya kepada beliau SAW tentang ketertarikan itu. Setelah itu Nabi SAW menyetujui dan menceritakan hal tersebut kepada paman-pamannya. Beliau berangkat menuju rumah paman Khadijah, yakni Amr bin As'ad, dan melamarnya dengan perantara pamannya, yakni Abu Thalib. Pada saat itu juga pamannya menawarkan mas kawin sebesar 20 ekor unta muda. Kemudian Khadijah dinikahkan oleh pamannya. Acara pernikahan tersebut dihadiri oleh Bani Hashim dan Bani Mudhar. Salah satu undangan lainnya adalah beliau mengundang ibu persusuan beliau, yakni Halimah Sa'diyah, untuk menghadiri acara pernikahan Rasulullah SAW. Saat ia hendak pulang, Khadijah menghadiahinya 40 domba untuk dibawa pulang. Pernikahan ini terjadi setelah 2 bulan sepulang beliau dari Syam. Ternyata Khadijah ini adalah wanita yang benar-benar pemberani ya. Karena Khadijah menceritakan ketertarikannya kepada sahabatnya secara langsung. Dan sahabatnya ini memiliki keistimewaan, yakni mendukung sahabatnya untuk menghalalkan Khadijah dengan beliau. Isi khutbah lamaran paman beliau, yakni Abu Thalib. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita sebagai keturunan Ibrahim, benih dari Ismail, anak cucu Ma'ad dan keturunan Mudhar, menjadikan kita sebagai pemelihara dan pengurus Ka'bah, menjadikan rumah yang diziarahi haram dan aman bagi kita, serta menjadikan kita sebagai pemimpin manusia. Kemudian, anak saudaraku Muhammad bin Abdullah ini tidak ada yang menyamai kehormatan, keutamaan, dan kepandaiannya.
Meskipun ia sedikit hartanya, tapi bukankah harta akan lenyap, urusan akan berubah, dan harta merupakan pinjaman yang harus dikembalikan kepada Allah. Demi Allah, setelah ini ia memiliki berita yang besar dan gagasan yang mulia. Perkenankan ia melamar putri kalian dan menginginkan wanita mulia kalian, yakni Khadijah. Ia akan memberikan sekian untuknya. Maksud dari ia akan berikan sekian untuknya, yakni Rasulullah akan memberikan mahar sekian untuk Khadijah. Umur pernikahan beliau dan anak-anak Rasulullah SAW dari Khadijah radhiyallahu anha. Beliau menikah dengan Khadijah saat berumur 25 tahun dan Khadijah pada saat itu sudah berumur 40 tahun. Beliau dikaruniai anak dari pernikahan Khadijah saja, hanya Khadijah yang beri keturunan. Masya Allah, keturunan beliau dengan Khadijah sangat banyak. Dari perempuan, yang pertama yakni Zainab, yang kedua Ruqayyah, yang ketiga Ummul Kulsum, yang keempat Fatimah. Dari laki-laki cuma ada dua. Yang pertama Al-Qasim dan Abdullah, ya, atau julukannya At-Thayyib dan At-Thahir. Kisah Khadijah radhiyallahu anha menyelimuti Rasulullah SAW. Tatkala Rasulullah SAW pulang membawa wahyu dengan hati yang penuh ketakutan dan badannya gemetar karena rasa takut yang masih melekat pada dirinya akibat bertemu malaikat untuk pertama kalinya, beliau langsung menemui Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha dan berkata, selimuti aku, selimuti aku." Khadijah pun langsung menyelimuti sampai hilang gigil ketakutan beliau. Lalu beliau menceritakan kepada Khadijah peristiwa yang terjadi, peristiwa yang beliau alami. Beliau berkata, "Aku takut akan terjadi sesuatu pada diriku. Pasalnya, baru saja malaikat mendekapnya sampai hampir mati. Dan sebelum itu, beliau belum pernah mengetahui malaikat Jibril dan juga bentuknya." Cara Khadijah radhiyallahu anha menenangkan Rasulullah SAW. Khadijah pun berkata, "Demi Allah, Allah tidak akan mencelakakanmu sama sekali. Sungguh, engkau adalah orang yang menyambung silaturahmi, menanggung beban kaum duafa dan fakir, menyediakan harta kepada orang yang membutuhkan, memuliakan tamu, dan membantu orang yang terkena musibah." Hadis riwayat Muslim. Allah tidak akan biarkan setan-setan dan angan-angan hawa nafsu menguasai dirimu, dan tidak bisa disangkal kalau Allah memilihmu untuk memberikan hidayah kepada kamu. Jadi Khadijah di sini berkata kepada beliau dengan lembut dan membuat beliau itu semakin tenang. Yang pertama dari kata-kata Khadijah yaitu, "Demi Allah, Allah tidak akan mencelakakanmu sama sekali." Jadi Khadijah membuat beliau percaya akan Allah tidak akan mencelakakannya sama sekali. Sungguh engkau adalah orang yang menyambung silaturahmi, menanggung beban kaum duafa dan fakir, menyediakan harta kepada orang yang membutuhkan, muliakan tamu, dan membantu orang yang terkena musibah. Dan Allah tidak akan mungkin mencelakakan seorang seperti dirimu, wahai Rasulullah. Allah tidak akan biarkan setan-setan dan angan-angan hawa nafsu menguasai dirimu. Allah tidak akan biarkan setan-setan dan hawa nafsu menguasai Rasulullah. Dan tidak bisa disangkal kalau Allah memilihmu untuk memberikan hidayah kepada kaummu. Dan di kata-kata terakhir dari Khadijah, yakni Khadijah akan selalu bersamai Rasulullah di saat wahyu pertama beliau turun. Dan Khadijah akan memberikan seluruh hartanya untuk menyiarkan agama di kaumnya. Wafatnya istri Rasulullah SAW. Tak lama setelah terbebas dari pemboikotan selama 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah, Khadijah radhiyallahu anha wafat. Khadijah wafat pada umur 65 tahun. Ketika Khadijah radhiyallahu anha wafat, beliau sering menyebut-nyebutnya dan meminta rahmat dan ampunan untuknya. Beliau sangat bersedih akan kehilangan Khadijah karena sifat lembutnya kepada beliau dan perlindungannya Nabi dari gangguan orang-orang kafir. Hal itu karena Khadijah memiliki kedudukan yang terpandang di lingkungan keluarganya, Bani Asad. Khadijah hidup bersama beliau sekitar 25 tahun lamanya. Jadi Masya Allah, walaupun Khadijah itu menikah dengan beliau sekitar umur 40 tahun, tapi
Khadijah hidup bersama beliau sekitar 25 tahun. Jadi Masya Allah, Allah memberikan umur yang panjang bagi Khadijah. Jasa Khadijah radhiyallahu anha kepada Rasulullah SAW. Yang pertama, Khadijah menyelimuti beliau ketika beliau pulang membawa wahyu. Dalam keadaan hati yang penuh dengan ketakutan, di saat itu Khadijah juga sedang menenangkan Rasul bahwa Allah tidak akan mencelakakan hambanya. Yang kedua, Khadijah adalah wanita yang pertama yang masuk Islam. Khadijah juga sangat mendukung dakwah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, harta Khadijah sangat membantu penyebaran agama Islam, termasuk ketika kaum kafir Quraisy memboikot kaum muslimin selama 3 tahun. Di saat itu, harta Khadijah semuanya dikeluarkan untuk membantu kebutuhan kaum muslimin yang sangat terpuruk, hingga harta Khadijah habis untuk kebutuhan kaum muslimin. Keistimewaan Khadijah, wanita yang pertama kali beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Setelah itu, salah satu wanita terbaik pada zamannya, termasuk salah satu dari 4 wanita termulia, tidak pernah membuat Nabi merasa jengkel sekalipun. Pernikahan Rasulullah dengan Khadijah saja yang memberikan keturunan. Rasulullah tidak mempoligami selama Khadijah hidup. Dan yang terakhir, mendapatkan salam langsung dari Allah dan malaikat Jibril, serta mendapatkan jaminan rumah di surga. Sekian dari pembahasan yang kita bahas pada kali ini, yaitu Sirah Nabawiyah. Semoga bermanfaat untuk antum semuanya. Apabila ada kekurangan maka datangnya dari saya, dan apabila ada kebenaran maka datangnya dari Allah. Wal akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.